Kita membahas definisi lensa ya. Jadi, lensa merupakan benda bening atau benda tembus cahaya yang dibatasi oleh dua buah bidang lengkung atau sebuah bidang lengkung dan sebuah bidang datar. Jadi, lensa itu bisa dua-duanya lengkung. Lengkung itu maksudnya bisa cekung, bisa cembung ya. Jadi, dua-duanya lengkung atau satu permukaan lengkung dan permukaan lainnya itu datar. Oke, ada dua macam lensa yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nama lain dari lensa cembung adalah konveks, sedangkan nama lain dari lensa cekung adalah konkav. Lensa cembung atau konveks itu dibagi lagi, ada tiga macam. Yang pertama adalah lensa cembung rangkap atau bikonveks. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi lensa cembung yang kedua permukaannya itu cembung. Jadi permukaan kirinya cembung, permukaan kanannya juga cembung. Jadi cembung-cembung atau cembung rangkap. Cembung kan konveks, berarti konveks-konveks atau bikonveks. Oke, yang kedua lensa cembung datar atau datar cembung, sama aja ya. Nah, lensa cembung datar atau datar cembung itu salah satu permukaannya cembung dan permukaan lainnya datar. Jadi datar itu kan plan ya, ingat ya, di kaca plan paralel, plan itu artinya datar, permukaannya datar. Kalau datar cembung namanya plan konveks. Oke, yang ketiga adalah lensa cembung cekung. Cembung itu konveks, cekung itu konkav. Jadi namanya konveks konkav. Ini merupakan lensa cembung yang salah satu permukaannya cembung dan permukaan lainnya cekung. Oke, lensa berikutnya adalah lensa cekung atau konkav. Ini juga ada tiga macam. Yang pertama lensa cekung rangkap atau bikonkav. Gambarnya seperti ini. Jadi kedua permukaannya, permukaan kiri dan permukaan kanan, dua-duanya cekung. Cekung-cekung atau cekung rangkap. Cekung kan konkav, berarti konkav-konkav atau bikonkav. Yang kedua, lensa cekung datar atau datar cekung. Datar itu plan, cekung itu konkav, berarti plan konkav. Salah satu permukaannya datar dan permukaan lainnya cekung. Oke. Dan yang ketiga, lensa cekung cembung atau konkav konveks. Jadi salah satu permukaannya cekung, konkav, dan permukaan lainnya cembung atau konveks. Nah, mungkin kalian bertanya, terus apa bedanya lensa cembung cekung atau konveks konkav dengan lensa cekung cembung atau konkav konveks? Gini, kita kembali ke perbedaan yang mendasar antara lensa cembung dan lensa cekung. Perbedaannya gini, lensa cembung itu adalah lensa yang bagian tepinya itu lebih tipis jika dibandingkan dengan bagian tengahnya. Jadi kalian lihat tepi atas dan tepi bawah itu kan cuma segini nih. Ya, baik cembung rangkap, cembung datar maupun cembung cekung lebih tipis jika dibandingkan dengan bagian tengahnya. Jadi bagian tengahnya lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian tepinya. Kalau lensa cekung kebalikannya. Bagian tepinya, tepi atas dan tepi bawah ini lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian tengahnya. Jadi bagian tengahnya ini lebih tipis jika dibandingkan bagian tepinya. Itulah perbedaannya. Jadi, meskipun salah satu permukaannya cembung dan salah satu permukaannya cekung, lensa konveks konkav, bagian tengahnya ini lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian tepinya atau pinggirnya. Kalau konkav konveks atau cekung cembung itu bagian tengahnya lebih tipis jika dibandingkan dengan bagian tepinya atau pinggirnya ini. Ngerti ya? Nah, cara membedakannya kan seperti itu. Dari cara penamaannya ini disepakati kalau misalkan dia termasuk lensa cembung, maka cembung disebut dulu. Berarti cembung cekung. Jadi, lensa cembung cekung termasuk lensa cembung. Dan lensa cekung cembung termasuk lensa cekung. Gitu ya. Kalau cembung cekung ya konveks konkav. Kalau cekung cembung ya konkav konveks. Ngerti ya? Jadi itu cara membedakan lensa cembung cekung dengan lensa cekung cembung. Berikutnya kita masuk ke lensa cembung. Ya. Jadi ini gambarnya lensa cembung ya. Ini merupakan salah satu jenis dari lensa cembung yang kedua permukaannya cembung atau bikonveks. Oke. Lensa cembung itu nama lainnya tadi kan kita sudah bahas ya, yaitu lensa konveks. Dan ternyata lensa cembung juga punya beberapa nama lain, yaitu lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan sinar dan lensa positif. Kenapa kok disebut lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan sinar? Nanti akan dijelaskan di sinar istimewa. Sedangkan kenapa disebut lensa positif, nanti waktu di perhitungan atau di persamaan di rumus akan dijelaskan. Oke, nah berikutnya kita bahas bagian-bagian dari lensa cembung. Mirip halnya pada cermin, bagian yang pertama adalah M. Tapi dulu waktu cermin kan M-nya cuma satu, titik pusat kelengkungan cermin, M ya sudah, gitu aja cuma satu kan. Sekarang titik pusat kelengkungannya ada dua, karena ini kan lensanya ceritanya bikonveks. Berarti kan yang sebelah kiri melengkung, cembung, yang sebelah kanan juga melengkung, cembung juga. Berarti titik pusat kelengkungan lensanya ada dua, di kiri sama di kanan. Jadi ini adalah M1 dan ini adalah M2. Oke, yang kedua ada titik fokus atau titik api lensa. Juga ada dua, F1 dan F2. Prinsipnya sama, waktu pada cermin,
F itu merupakan titik tengah antara cermin dengan M. Ini juga sama, titik tengah antara lensa dengan M. Lensa yang mana? Lensa tengah-tengahnya ini, pusatnya lensa. Jadi yang saya kasih garis putus-putus ini adalah tengah-tengahnya lensa atau titik pusat lensa. Nah, F1 dan F2 itu titik tengah antara M1 dengan pusat lensa dan titik tengah antara pusat lensa dengan M2. Berarti F1 di sini, F2 O ini titik pusat lensa yang baru kita bahas tadi, tengah-tengahnya ini. Ini merupakan titik O atau titik pusat lensa. Berikutnya, M1, M2, garis yang melalui M1, F1, O, F2, dan M2 ini disebut dengan sumbu utama lensa. Ini pada dasarnya sama dengan sumbu utama cermin. Ya. Berikutnya OF1 dan OF2 atau jarak antara O dengan F2, jadi ini sama ya jaraknya ya. OF1 sama OF2 ini sama, disebut dengan jarak fokus lensa atau F. Ini mirip dengan cermin. Dan OM1 dan OM2, jadi jarak antara O ke M1 atau O ke M2, ini jaraknya sama ya, yaitu sebesar jari-jari kelengkungan lensa atau R. Oke? Nah, berikutnya sama halnya seperti pada cermin, juga ada ruang-ruang di sini. Cuman sejenis, ya sudah ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Kalau pada lensa ini berbeda. Kalau ruang benda itu cara penamaannya pakai angka biasa, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Tapi kalau ruang bayangan itu penamaannya pakai Romawi. Jadi ruang 1 Romawi, ruang 2 Romawi, ruang 3 Romawi, ruang 4 Romawi, seperti itu. Oke, nah terus perbedaannya ruang benda dan ruang bayangan seperti apa? Gini, kita asumsikan pada lensa cembung ini, sebelah kiri itu bagian depan dan sebelah kanan itu bagian belakang. Nah, apakah mesti seperti ini? Tidak, ya. Bisa juga lensa itu bagian kanannya itu depan, bagian kirinya yang belakang. Terus taunya dari mana? Gini, tergantung. Lensa itu kan bisa digunakan di kedua sisi, tidak seperti cermin yang hanya satu sisi. Ya, kalau misalkan kalian letakkan bendanya itu di sisi yang kiri, berarti kiri itu menjadi depan. Kesepakatannya seperti itu. Kalau misalkan kalian letakkan bendanya itu di sebelah kanannya lensa, maka yang sebelah kanannya lensa itu menjadi depan, yang sebelah kiri menjadi belakang. Ngerti ya? Jadi bagian depan belakang lensa itu mengikuti benda ini diletakkan di mana. Oke? Di sini asumsi kita benda diletakkan di sebelah kirinya lensa sehingga sebelah kiri ini depan dan sebelah kanan ini belakang. Kita mulai bahas dari ruang benda. Ruang benda 1, ya, ruang 1 itu daerah di antara O dan F1. Berarti ini. Ruang benda. Nah, antara O dan F1 itu ruang 1, ruang benda. Lalu ruang 2 itu daerah di antara F1 dan M1. Nah, di sini, ini ruang 2. Ruang 3 itu daerah di depan M1. Ingat ya, depan itu kan sebelah kiri ya. Asumsi kita seperti itu. Jadi daerah di depan M1 atau di kirinya M1 itu disebut ruang 3. Dan daerah di belakang lensa, mulai dari O ke kanan itu disebut ruang 4. Oke? Nah, kalau ruang bayangan ini kebalikannya. Ruang bayangan 1 Romawi ya, itu daerah di antara O dan F2. Jadi ini ruang bayangan ya. Antara O dan F2, ini adalah ruang 1 Romawi, menunjukkan ruang bayangan. Kemudian daerah di antara F2 dan M2, berarti antara ini sampai ini, itu adalah ruang 2. Dan daerah di sebelah kanannya M2 atau daerah di belakang M2, itu adalah ruang 3. Sedangkan daerah di depan lensa, di sebelah kirinya O, ini merupakan ruang 4 bagi bayangan. Oke, jadi ini sedikit yang membedakan antara ruang pada cermin dan ruang pada lensa. Berikutnya kita ke sinar istimewa pada lensa cembung. Jadi ini lensa cembung yang tadi ya, lensa biconvex. Sama halnya seperti pada cermin, pada lensa cembung juga ada 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Jadi misalkan di sini ada sinar yang datang horizontal ya atau sejajar sumbu utama. Ini sinar pertama seperti ini dibiaskan melalui titik fokus. Nah, titik fokusnya kan ada 2, F1 sama F2. Yang mana? Kita pakai logika. Kalau ke F1 kan jadinya bukan pembiasan, ini kan mantul seperti cermin ya. Jadi dibiaskan pasti ke F2, dibiaskan melalui titik fokus F2. Oke, nah berikutnya saya akan jelaskan mengapa lensa cembung disebut dengan lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan sinar. Gini, kalau misalkan sinar datang yang sejajar sumbu utama itu nggak cuma satu, ada banyak, maka kan seperti ini gambarnya. Semua sinar datang ini sejajar sumbu utama. Dan semuanya dibiaskan melalui satu titik fokus F atau F2 kalau di sini. Ya, jadi yang dari sini ke sini, yang dari sini ke sini, yang dari sini ke sini, dan seterusnya.